hiburannya. Jimmy Steve ini juga bikin ruwet juga pokoknya. Bikin lawan, bikin tergantung repot. persiapan. Kalau seperti itu, kalau imbang kemarin, Iya. tergantung persiapan terakhir ini. Oke. Apakah mereka mempersiapkannya lebih baik atau lebih lengah? Itu aja kita akan melihat. Ya, persiapan begitu menentukan ya. Iyalah, persiapan tidak baik ya. Karena kalau berlatih itu seperti misalnya kayak angkatan. Iya. Jadi lebih baik berdarah di dalam berlatih daripada berdarah di dalam pas pertarungan atau pertempurannya. Jadi kalau mau baik, persiapannya harus baik. Persiapannya Kira-kira seperti matang. itu. Jadi nggak apa-apa deh tersiksa pada masa persiapan Tapi ya. bisa menari di ringan. Asik. Ini kita lihat sudah mulai tadi yang membuka pertama serangan adalah Jimmy Steve. Yang cukup agresif dengan melemparkan tendangannya. Sudah mulai serius belum nih Nyong Nelson. Karena memang biasanya awal-awal dari round ini dibuat penjajakan untuk mengetahui kalau memang melihat dari rekor pertemuan mereka sebelumnya sama-sama terlalu muda, ini memang Jimmy Steve tidak akan membiarkan Nyong Nelson ini bisa dengan mudah untuk mendapatkan medali kemenangan. Ia punya banyak cara, punya banyak strategi untuk mempersulit langkah Nyong Nelson. Padahal kalau kita tahu juga Nyong Nelson ini kan adalah seorang fighter yang gayanya cepat dan juga agresif ya, khas Nyong-Nyong Maluku lah, ya kan, para fighter Maluku. Jadi seorang Nelson ini dia kekalahan itu bukan berarti membuat dia mentalnya menjadi tidak baik. Dia pernah menderita kekalahan melawan Andrian Matias. Ya. Titik balik dari kekalahan tersebut dia berlatih dengan baik dan bangkit menjadi dunia tinju profesional. Ini yang dilakukan oleh seorang Nelson. Satu cross street dilakukan oleh Nelson yang Ambong ini. Iya. Tapi Jimmy Steve tadi juga tidak mengena dengan tepat. Jimmy Steve juga tadi tidak dalam posisi terbaiknya, artinya juga tidak dalam kondisi yang seimbang sebenarnya, sehingga dengan mudah gampang terjatuh juga. Satu street. Ya, ya. Tempat tendangan masih menjadi andalan dari Jimmy Steve. Iya, kalau saya lihat Jimmy Steve memang dalam kaki bagus, tetapi dalam tangan seorang Nelson lebih berbobot pukulannya. Saya melihat seperti itu, tergantung dari kedua tinju tersebut. Kalau tangan seorang Nyong Ambong ini lebih baik. Kita lihat bagaimana juga pandangan dari Nyong Nelson yang memang siap untuk mengirimkan pukulan bertubi-tubi. Ada peringatan diberikan. Betul. Hengki. Seakan siap menerkam Nyong Nelson ini dengan pukulan demi pukulan, dan memang Nyong Nelson saat ini lagi ketop-ketopnya di kancah kickboxing Indonesia dan juga mencoba peruntungan di dunia tinju profesional. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini tadi yang sempat terjatuh. Satu street yang cukup keras mengena pada seorang Jimmy Steve. Ya, goyang juga Jimmy Steve nih. Di ronde yang pertama menerima pukulan demi pukulan Nyong Nelson yang memang terarah dan bobotnya juga ya. Iya, lebih baik. Ronde pertama saya melihat Nelson menguasai pertandingan tersebut. Betul. Dominasi ditunjukkan oleh Nyong Nelson ini. Nyong Ambon ini. Iya, secara usia perbedaan hanya 1 tahun. Iya. Nelson berusia 23 tahun, sedangkan Jimmy Steve berusia 24 tahun. Sudah kembali lagi menuju ke tengah dan meninggalkan sudutnya masing-masing. Ini fighter yang berada di sudut merah Nelson atau Nyong Nelson, sementara yang ada di sudut biru yaitu fighter Jimmy Steve Menda. Akankah kemudian Jimmy Steve bisa membalas kekalahannya pada partai sebelumnya atau pertemuan sebelumnya? Karena memang sesuai dengan titel dari ajang ini Garuda Fight Championship for Revenge.
niat untuk balas dendam ini betul-betul menguasai Jimmy Steve sehingga berupaya untuk tampil agresif. Tapi rupanya Young Nelson juga punya cara untuk meredamnya. Bahkan pukulan demi pukulan Young Nelson dikirimkan tepat akurat menghantam Jimmy Steve. Itu mungkin akan spinning back rasanya kalau dari gerakan tadi dari Young Nelson. Masih menjadikan kemenangan sebagai bonus ya, tapi kemudian dibalas oleh pukulan oleh Nelson. Dan setiap kita dengarkan tadi, setiap Nelson melayangkan pukulannya, suara dari para penonton itu luar biasa memberikan dukungan. Asik saya untuk menyaksikan ini, Bung Egy. Jadi Pengaruh rambut juga, rambut. Jadi larut sendiri melihat ini. Juga sudah mulai harus struggle dengan stamina-nya. Menjadi bulan-bulanan dari pukulan Nelson. Masih mencoba melawan dengan tenaganya Jimmy Steve. Nelson tahu cara meredamnya. Berulang kali Nelson ini mencoba untuk fist tadi. Spinning fist. Rasanya pertemuan mereka yang ini berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya di mana disebut Jimmy Steve merepotkan Nelson. Rasanya cerita pada pertandingan ini tidak seperti itu, Bung. Betul, persiapannya berarti seorang Nelson juga tidak main-main, mempersiapkan dengan baik sehingga tetap terlihat lebih unggul dalam pertarungan malam hari ini. 20 detik tersisa di ronde yang kedua. Akankah mampu tetap bertahan pada ronde ketiga, bahkan juga sampai habis melakukan ronde ketiga. Kedua petarung ini, fighter dari Kick Striking, Nelson dan Jimmy Steve, yang merupakan partai ke-10 di ajang Garuda Fight Championship malam hari ini. Jangan khawatir, kami masih punya 4 pertandingan lainnya. Dan yang istimewa, ada 2 pertandingan juga yang ini pihak promotor mendengarkan suara dari para netizen, suara dari para penikmat combat sport. Mau ketemu siapa sih, atau mau mempertemukan para fighter siapa sih, atau para petinju siapa sih? Nanti kita akan lihat siapa yang di-request banyak oleh para penikmat combat sport ini, oleh para netizen, sehingga kemudian dihadirkan oleh pihak promotor. Baik itu Bung Lauren Tagalung dan juga Bung Paparok, untuk bisa hadir meramaikan Garuda Fight Championship 4 events. Tayangan ulangnya kita bisa lihat kembali. Beberapa pukulan yang dilakukan oleh Jimmy Steve tidak terlampau mengenai sasaran dan terlihat bahwa endurance daripada Jimmy Steve juga tidak terlampau baik. Sudah kedodoran tadi kita lihat ya, Bung Hengki ya. Kita lihat saja pada ronde ketiga atau ronde terakhir. Yeah. Apakah dua petarung ini bisa dalam kondisi yang sama-sama masih prima? Betul, dia masih menyelesaikan sampai habis ya, itu kan kemudian yang jadi pertanyaan. Masih melanjutkan pertemuan mereka di ronde yang ketiga. Pertundangan masih terus dilakukan oleh Jimmy Steve. Sedangkan Nelson dengan tenangnya mengantisipasi setiap tendangan yang dilakukan oleh Jimmy Steve. Betul. Lagi menjadi kendala bagi Nelson untuk memenangkan duel striking ini, atau duel gaya menyerang ini. Keduanya tidak performa stabil, atau malah ada salah satu yang tidak bisa melanjutkan hingga ronde ketiga berakhir. Kita lihat pukulan atau hujaman terjangan siapa yang akan menghabisi lawan.
Sisa masa depannya Nelson masih dominan, terutama tadi di 2 ronde awal yang kita saksikan di sini. Iya betul sekali, masih terlihat. Jadi secara endurance kedua petarung ini masih berlangsung cukup baik. Hanya akurasinya, jual beli pukulannya atau baku cabutnya tidak terlampau banyak dikarenakan mungkin sama-sama menjaga daripada endurance-nya begitu. Dan semakin mengendur sebenarnya juga Iya di betul, ronde makanya ketiga saya ini. bilang hanya menjaga, makanya mereka tidak mau terkuras ya. Iya. Itu yang terjadi. Yang penting bisa sampai kemudian terakhir ronde ketiga berakhir. Sepertinya itu yang dikejar oleh kedua fighter, baik Nelson dan juga Jimmy Steve. Walaupun hanya 1 menit, 1 menit kalau kita yang merasa sepertinya cepat, tapi kalau 1 Iya, menit itu di dalam ring, jadi kalau misal kita menguasai ring, ya, kita yang mendikte, itu bel itu terasa cepat. cepat. Tetapi jikalau misalnya kita yang tertekan dan kita menerima pukulan yang paling banyak, kita mendengar menunggu bel itu sangat lama. Ini bel kenapa nggak bunyi-bunyi? Itu yang biasanya yang terjadi pada praktisi-praktisi olahraga bela diri gitu. Iya, itu nggak cepat selesai sih ini. Oh nggak lama-lama bel biasanya cepat. Oke, di bawah 30 detik sudah waktu yang tersisa sebagai ronde penutup. Sepertinya juga Nelson sudah mulai berhemat energi, berhemat tenaga. Kita lihat apa yang dilakukannya. Itu bisa memancing emosi. Nggak boleh. Ya, itu bisa memancing emosi bagi Jimmy Steve yang dilakukan oleh Nelson. Sempat diperangkat wasit juga. Penentuan melalui angka ini menjadi akhir dari duel ini sepertinya karena akan segera berakhir. Ronde ketiga. Terjatuh. Kita lihat nanti dalam tayangan ulang juga apa yang terjadi. Oke, dan ronde ketiga pun sudah berakhir. Kita mendengarkan tadi tanda bel berbunyi. Akan segera kita dengarkan. Ini dalam tayangan ulang juga. Kita harapkan juga ada tayangan ulang yang pas jatuh tadi Bung Hengki. Kita mau lihat juga kembali apa yang sebenarnya terjadi tadi. Diterima oleh Jimmy Steve. Sempat menjulurkan lidah dan memang memancing emosi ternyata. Tuh, itu dia. Dorongan. Ya, dan kemudian Nelsonnya tersandung oleh kaki dari Jimmy Steve. Tapi juga sempat menjulurkan lidah, itu yang bikin kesel juga tentunya bagi Nelson. Antara Nelson versus Jimmy Steve. Wow. Oke, kalau gitu pastinya Dewan Juri memiliki penilaian yang kuat sekali untuk pertandingan mereka pada kesempatan malam hari ini. Sesaat lagi. Dominasi dari 3 ronde yang sudah berjalan di partai ke-10 Garuda Fight Championship ini. Jimmy Steve juga tentunya masih berharap bahwa yang namanya lah yang dipanggil sebagai pemenang. Partai ke-10 ini merupakan partai kick striking terakhir. Nantinya juga akan ada kembali lagi menjadi partai tinju. Partai 11 sampai partai terakhir yaitu partai 14. Baik, dan dengan sponsor dengan possible 100% RCTI New Society dan glove-nya atau sarung tinjunya, boxing glove-nya. Tanpa berlama-lama langsung saja Kita akan dengarkan. tangan coba. Susah banget kayaknya ngelepasnya. Kita dilepas Enggak, mestinya memang sarung tinju itu karena biasanya dia ada lakban atau apa, dia mestinya ada gunting. Itu mesti disiapkan untuk menggunting, jadi mempermudah. Mestinya ada ring Baik, di luar. setelah itu. bertanding selama 3 round, juri memutuskan kemenangan mutlak diraih dari sudut